Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah perbedaan paranoid dengan fobia. Teman-teman sekalian, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari kita pernah mendengar dua kata ini, yaitu paranoid dan fobia. Malah kadang-kadang mahasiswa kalau komunikasi dengan temannya suka ada tuh yang nyeplos lah ya, lu kok paranoid amat sih gitu ya. Nah sekarang apa sebetulnya paranoid, kemudian gejalanya apa, kemudian fobia itu apa gitu. Nah kita akan sharing ya hari ini. Pernah nggak teman-teman merasa curiga kepada orang lain gitu ya, kemudian merasa nggak enak kalau dikritik oleh orang lain, mungkin dalam proses belajar, mungkin dalam rapat organisasi. Nah, atau mungkin teman-teman pernah lihat orang yang selalu curiga gitu ya, kalau ada sesuatu kejadian selalu dinilai dengan yang anggapan negatif misalnya gitu. Nah kita lihat apakah ini yang seperti itu gejalanya yang disebutkan paranoid. Nah kita lihat misalnya, kalau orang yang selalu curiga apapun yang dilakukan oleh temannya, oleh lawan komunikasinya selalu dinilai negatif, itu sudah mengarah kepada tanda-tanda paranoid. Kemudian segala sesuatu, misalnya ada kritik ataupun misalnya dia dievaluasi perilakunya, ucapan dan sebagainya, itu cenderung marah gitu ya, karena dia merasa tidak nyaman gitu. Nah itu sudah mulai masuk dalam tanda-tanda paranoid ya. Nanti akan kelihatan apakah ringan, sedang atau berat. Nah baik teman-teman sekalian, faktor penyebab dari paranoid itu adalah bisa jadi adalah pembawaan, ada faktor internal, mungkin genetik ya, atau mungkin pengalaman hidup yang dia alami dari masa kecil yang tidak menyenangkan gitu, sesuatu yang negatif, bisa dalam kelompok teman sebaya ataupun dalam proses belajar di TK, SD dan sebagainya, mungkin di SMP, sehingga terbawa ke masa dewasa. Nah biasanya paranoid itu yang tahu dia paranoid itu adalah orang lain gitu. Orang lain yang melihat bahwa kok dia kenapa sih orangnya curigaan gitu. Kenapa sih dia selalu cemas gitu kalau ada sesuatu di luar dirinya. Kemudian misalnya ada di dalam rumah tapi dia merasa curiga kalau ada orang yang berbicara, misalnya 2-3 orang di teras rumahnya ataupun di sekitar rumahnya. Kalau misalnya di dalam kelas, misalnya di dalam kelas perkuliahan misalnya ada kelompok yang sedang berbincang-bincang, kemudian tertawa, kemudian dia merasa kayaknya saya diomongin nih gitu ya, kemudian marah misalnya. Nah itu adalah biasanya orang lain yang melihat, sedangkan dirinya sendiri itu tidak tahu kalau dia mengalami kecemasan, dugaan-dugaan yang negatif kepada orang lain. Itu cenderung dianya nggak tahu gitu, seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa, padahal ketika kita lihat dari luar, kita akan melihat bahwa teman kita itu adalah orang yang mudah tersinggung, mudah curiga ya, mudah marah. Nah paranoid itu kalau kita lihat itu kecenderungannya akhirnya selalu tadi, karena dia sering curiga, bawaannya negatif aja, itu akhirnya dia tidak percaya kepada orang lain gitu. Sehingga kalau misalnya di dalam kehidupan sehari-hari, kalau teman-teman di dalam kelompok belajar misalnya bekerja, ataupun misalnya dalam kelompok KKN misalnya dan sebagainya, itu cenderung orang yang seperti ini adalah mudah tersinggung dan sulit untuk bersahabat, karena kan dia selalu apapun yang kelihatan dia di luar dirinya itu merasa terancam gitu ya. Jadi sulit sekali dia menanggapi sesuatu yang mengenai dirinya itu positif. Jadi hampir selalu
dirasakannya adalah negatif karena itu tadi penuh kecurigaan. Kemudian kalau kita lihat paranoid ini adalah gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian pada seseorang yang berpengaruh kepada satu pola pikirnya. Nah, kalau pola pikirnya sudah berpikir negatif, kemudian merasa curiga itu adalah berpengaruh pada emosinya, kan emosinya jadi curigaan kepada orang lain, merasa dibicarakan atau merasa diikuti oleh orang lain kalau dia sedang berkumpul, misalnya berjalan dalam satu tempat misalnya, itu emosi. Kemudian yang berikutnya adalah terganggu juga pada perilakunya sehari-hari ya. Jadi perilakunya cenderung ke arah yang negatif. Jadi kalau kita lihat sepintas, kok ini orang aneh, kenapa sih semuanya ditafsirkan seolah-olah akan melukai dia, mencederai dia, menyinggung dia, atau misalnya kalau diskusi menjatuhkan dia. Jadi semua curiga ya. Jadi seringkali orang ini adalah sering gelisah jadinya ya, sering gelisah. Jadi karena kan nggak aman dianya dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari yang tadi saya bilang, dia sendiri sebetulnya tidak tahu, sehingga akhirnya orang lain yang kurang nyaman bergaul dengan dia. Nah, itu paranoid. Sekarang kita lihat fobia. Fobia itu apa? Fobia dengan paranoid itu sangat berbeda. Kalau fobia itu adalah ketakutan. Ketakutan terhadap sesuatu, tetapi ketakutannya itu tidak beralasan. Ya, kita tidak tahu apa sebabnya kenapa dia takut terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya takut sendirian, takut sendirian di sini nanti apa misalnya. Kalau jelas-jelas sebabnya itu bukan fobia ya. Jadi ketakutannya pun kalau ketakutan yang masih terukur, wajar, itu bukan fobia ya, misalnya seperti itu. Tapi fobia itu adalah ketakutannya yang berlebih ya, amat sangat gitu. Sehingga kalau kita lihat seperti tidak normal gitu ya. Jadi kita lihat sekarang. Jadi kalau dibandingkan dengan apakah ini gangguan fisik atau psikologis, fobia itu adalah awalnya merupakan gangguan psikologis ya. Jadi kalau kita lihat karena gangguan psikologis tadi, pastilah berpengaruh terhadap fisik kita. Apa pengaruhnya? Kalau orang yang fobia itu biasanya jantung berdebar-debar, kemudian mata itu agak terbelalak gitu ya, ketakutan, kemudian berkeringat gitu, kemudian mungkin juga sesak napas ataupun sakit kepala. Jadi pada saat sumbernya ada di hadapan dia itu akan terasa ya. Ya tidak semuanya, bisa jadi mungkin 3 atau 2 dari yang tadi saya sebutkan. Ada mungkin keseluruhannya pada satu gejala atau mungkin tidak seluruhnya. Tapi itu dirasakan. Nah, pada saat objeknya tidak ada, itu akan hilang dengan sendirinya. Misalnya contoh, orang fobia kedatangan tamu misalnya. Orang lain begitu mendengar ada ketuk ataupun ada bel di rumahnya, itu akan bergetar. Gemetar maksud saya. Gemetar, berkeringat. Tapi ketika diintip orangnya sudah pergi, dia hilang lagi kegelisahan dan ketakutannya itu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat apa sebabnya orang itu mengidap fobia, itu juga ada 2 faktornya, internal dan eksternal. Yang internal bisa jadi karena gangguan kepribadian yang dibawa sejak lahir, atau ada keturunan, ada pengaruh keturunan misalnya. Kemudian yang berikutnya tentu saja mungkin ada trauma, pengalaman hidupnya, apa yang menyebabkan dia menjadi fobia. Nah, baik teman-teman, fobia itu banyak sekali macamnya, tapi saya akan contohkan beberapa aja ya. Misalnya yang pertama dan yang sangat umum itu adalah takut pada ular. Kalau memang ularnya itu ada di hadapan kita, takut itu tidak fobia, memang takut gitu. Nah, ini yang dimaksud dengan fobia itu adalah ular ini ada pada gambar, lukisan, atau di film, di televisi misalnya. Kan tidak ada di hadapan kita ular itu. Ularnya ada sangat jauh
dan itu adanya di media tadi, tapi dia sangat ketakutan, nggak bisa melihat gambar ular itu. Nah itulah fobia. Tapi kalau memang ada ular di rumah kita kemudian kita takut, itu mah bukan fobia, itu mah memang ketakutan yang wajar gitu. Malah kalau nggak takut malah aneh ya. Mungkin pawang kalau yang nggak takut, tapi kalau kita kalau berhadapan dengan ular nyata ya takut. Jadi yang itu ya satu. Yang kedua, takut pada ketinggian. Jadi kalau kita misalnya berada dalam satu ketinggian, kemudian lihat ke bawah itu sakit dah, kepala mules, kemudian jantung berdebar-debar. Padahal sesungguhnya mungkin hanya melihat aja keadaan yang ada pada diri kita itu adalah pada situasi yang aman. Misalnya ada pagar, misalnya kita berada dalam ketinggian sekian lantai di apartemen ataupun di hotel, misalnya ada penjagaan yang ketat gitu kan, misalnya ada pagarnya gitu, dan kita sebetulnya terlindungi, tidak akan jatuh. Tapi pada saat kita lihat ke bawah takut misalnya. Atau mungkin di jembatannya cukup kokoh dan aman, kita berada di situ, pas kita lihat ke bawah ada sungai, kita berdebar-debar gitu, jangan. Kemudian yang ketiga adalah takut pada nasi, ya ini juga ada ya. Jadi ketika lihat nasi itu ketakutan luar biasa. Yang keempat, takut berada di keramaian, ya. Jadi tanpa sebab kalau ada di dalam situasi keramaian kita takut. Kemudian ini yang kelima itu adalah takut bicara atau kumpul lebih dari 2 orang. Jadi kalau saya misalnya berjanji dengan seseorang, bertemu berdua aman, nyaman. Tapi kalau ada orang baru ya yang tidak saya tahu bahwa dia akan datang bersama teman saya, itu merasa ketakutan. Itu ada kelompok yang seperti itu. Jadi takut berkumpul 3 orang ya. Kemudian biasanya itu disebabkan karena dia punya ada kesatuan dengan takut pada orang baru. Jadi kalau contohnya gini, kalau saya berjanji dengan seseorang namanya Sri misalnya, di dalam pikiran saya akan hanya bertemu dengan Sri, tapi Sri ini tiba-tiba membawa temannya gitu, nggak bilang-bilang ke saya. Ketika saya ketemu, di situ saya ketakutan. Nah itulah yang namanya fobia bertemu orang baru. Kemudian yang ketujuh adalah fobia takut mengambil keputusan. Jadi kalau teman-teman dapat kalau kerja kelompok dapat teman yang selalu ragu dan takut mengambil keputusan, bisa jadi dia fobia yang ini ya, desidofobia. Jadi dia selalu ragu di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mengambil keputusan takut. Jadi jawabannya terserah deh. Ini mungkin dibawa ada pengalaman hidup sejak masa kanak-kanak ya. Jadi itu yang ketujuh. Yang kedelapan yaitu ergofobia, yaitu takut pada pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Nah, jadi untuk orang-orang yang seperti ini biasanya lebih cocok bekerja individual di rumah, atau kalau misal di perusahaan orang yang seperti ini cocoknya bekerjanya tidak dalam kelompok tapi mengerjakan sesuatu yang individual, misalnya di laboratorium misalnya ya. Jadi takut pada lingkungan kerja. Kemudian yang ke-9 itu adalah takut datang ke sekolah ya, didaskalenophobia. Nah, biasanya anak-anak ada yang takut datang ke sekolah. Jadi datang ke sekolah itu takut, itu ada 2 sebabnya. Yang pertama, mungkin lingkungan sekolah itu yang membuat dia trauma. Apakah gurunya, apakah sekolahnya, lingkungannya, ataukah temannya dan sebagainya, masa lalunya. Kemudian atau mungkin dia tidak ingin meninggalkan suasana rumah. Itu jadi kalau keluar rumah berangkat ke sekolah itu menjadi fobia ya, ketakutannya yang amat sangat. Tapi kalau keluar rumah ke tempat lain nggak masalah misalnya. Kemudian yang ke-10 adalah takut belajar matematika. Tanpa sebab, pokoknya kalau mau belajar matematika dia takut luar biasa karena dia fobia pada angka. Jadi
aritmofobia namanya. Jadi kalau lihat angka dia ketakutan gitu. Nah ini harus diterapi ya, kasihan karena kan matematika itu adalah dasar untuk berpikir logis ya. Jadi kalau seorang anak misalnya atau remaja takut pada pelajaran matematika, itu dirinya sendiri menderita dan kemudian juga kehidupannya juga nanti terganggu karena matematika itu akan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kemampuan berpikir logis ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-11. Nah, yang ke-11 ini adalah saat ini banyak sekali terjadi, yaitu nomofobia, yaitu fobia kalau terputus dengan jaringan handphonenya, jaringan komunikasinya. Jadi akses terhadap telepon genggamnya terputus misalnya karena sesuatu hal, sehingga dia tidak dapat berkomunikasi, tidak dapat melakukan sesuatu dengan handphonenya. Itu menjadi fobia, menjadi ketakutan. Apa sebabnya? Dia akhirnya takut tidak melakukan apa-apa gitu ya. Jadi pada saat terputus itu gelisahnya luar biasa. Jadi ini adalah akhirnya yang bersangkutan itu sangat menderita. Sekarang anak-anak dan remaja itu sudah banyak yang mengalami nomofobia. Contohnya adalah ketika handphonenya diambil oleh orang tuanya, itu aja contohnya, itu luar biasa dia ketakutannya dan nangisnya luar biasa karena diputuskan dari handphonenya itu ya. Jadi itu adalah nomofobia, dan ini diderita oleh anak, remaja, dan dewasa muda. Misalnya karena jaringannya buruk, karena tidak punya kuota misalnya, itu sudah sangat panik dan sangat menakutkan. Itu kalau rasanya seperti itu sudah masuk fobia. Nah baik teman-teman sekalian, banyak lagi yang fobia-fobia yang lainnya. Mungkin teman-teman juga ada yang merasakan itu, tetapi ini saya sampaikan beberapa saja. Jadi yang paling penting adalah apakah itu fobia ataupun paranoid, sebaiknya kita usahakan untuk diterapi, karena sesungguhnya paranoid dan fobia itu bisa diobati kalau masih gangguannya dini ya, belum terlambat. Oleh karena itu ketika kita merasakan fobia ataupun merasakan ada gejala paranoid, hendaknya kita melakukan terapi segera ya. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.